Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok SGD A5 akan melakukan presentasi studi proyek kami yang berjudul Food Maps pada IBS. Sebelumnya, kami izin untuk berterima kasih kepada dokter fasilitator dan juga dokter evaluator kami, yang mana dokter fasilitator kami adalah Dr. Putu Ayu Asri Damayanti, sarjana kedokteran, magister kesehatan. Terima kasih dok, karena telah membimbing kami selama proses berjalannya blok clinical nutrition dan juga disorder. Berikut merupakan anggota SGD kami. Selanjutnya, Baik, perkenalkan nama saya Ninda Firhan dengan 3 digit yang terakhir 231. Latar belakang. Oligosakarida, disakarida, monosakarida, dan poliol atau food map yang dapat difermentasi adalah rantai pendek karbohidrat kurang diserap oleh manusia karena ukurannya yang kecil. Aktivitas osmotik yang tinggi dan kecepatannya itu mereka difermentasi oleh mikrobiota. Hal ini menyebabkan sakit perut, diare, sembelit, dan kembung. Diet rendah food map untuk mengurangi gejala yang disajikan oleh pasien dengan sindrom irritable bowel syndrome atau IBS. IBS itu adalah gangguan fungsional usus yang ditentukan dari diagnosis berdasarkan pada adanya gejala dan kurangnya organik. Penyebabnya itu biasanya ditandai dengan perubahan kebiasaan buang air besar yang berhubungan dengan nyeri perut, ketidaknyamanan perut, disensi, dan perut kembung. Untuk rumusan masalahnya, ini bagaimana epidemiologi IBS, bagaimana mendiagnosis IBS, bagaimana tata laksana IBS, bagaimana prognosis IBS, dan bagaimana food map sebagai faktor risiko IBS. Untuk tujuannya, untuk mengetahui epidemiologi IBS, untuk mengetahui mendiagnosis IBS, untuk mengetahui tata laksana IBS, untuk mengetahui prognosis IBS, dan untuk mengetahui faktor risiko food map IBS. Untuk manfaatnya bagi pembaca, itu dapat menjadi sumber informasi tambahan untuk menambah wawasan mengenai food map in IBS. Untuk bagi mahasiswa, dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran dengan meningkatkan pemahaman sebagai food map in IBS. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Ditya Jamahendra dengan NIM 202511017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2 yaitu isi. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 2.1 yaitu IBS. Definisi dari IBS, Irritable Bowel Syndrome, yang dikenal sebagai IBS yang sering ditemui oleh pakar gastroenterologi, di mana suatu gangguan kronis terhadap satu saluran pencernaan, di mana ditandai dengan rasa sakit perut dan juga perubahan kebiasaan buang air besar. Next. Nah, lanjut untuk epidemiologi dari irritable bowel syndrome ini, di mana kejadian yang mempengaruhi sekitar 10 hingga 20% orang dewasa di seluruh dunia. Cenderung terjadi pada wanita dan juga orang dewasa di bawah usia 50 tahun. Nah, di sini juga disebutkan ada penelitian di Kingdom of Saudi of Arabia, KSA, yang menggunakan Cutiara-Mumford untuk saat ini, yang menjadi diagnosis pada IBS. Ini dilakukan pada mahasiswa kedokteran dan juga magang, ditemukan dengan tingkat prevalensi IBS itu sebesar 15,6%. Terus selanjutnya juga di studi yang dilakukan oleh Lovell and Ford tahun 2012 di Amerika Utara yang menunjukkan bahwa gejala lebih sering terjadi pada pasien dari 50 tahun. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Debagus Krisna dengan 3 digit NIM 025. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang epidemiologi dari IBS, di mana penyebab IBS ini terdiri dari banyak faktor seperti gangguan motilitas, intoleransi makanan, abnormalitas sensoris, abnormalitas dari interaksi aksis brain gut, dan juga hipersensitivitas visceral, serta dari pasca infeksi usus. Nah, terdapat beberapa tipe dari IBS ini yang menghasilkan gejala yang berbeda. Next. Kemudian untuk patofisiologi dari IBS ini sendiri, ada beberapa penyebab dari IBS. Yang pertama ada perubahan motilitas usus, kemudian yang kedua ada hipersensitivitas viscera, kemudian yang ketiga ada faktor psikososial, yang keempat ada ketidakseimbangan neurotransmitter, dan yang kelima ada infeksi dan inflamasi, serta yang terakhir itu terdapat faktor genetik. Untuk patofisiologi IBS ini masih belum ditemukan secara pasti, tetapi beberapa yang sudah saya sebutkan tadi merupakan kemungkinan dari penyebab IBS. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, perkenalkan saya Nimaswati dengan 3 digit yang terakhir 046. Selanjutnya manifestasi IBS, di mana manifestasinya itu dapat hadir dengan gejala gastrointestinal dan ekstraintestinal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada nyeri perut, lalu ada perut kembung, lalu ada perubahan pola buang air besar, seperti pasien mengalami diare yang ditandai dengan sering buang air besar dengan volume kecil hingga sedang. Lalu bisa juga dengan sembelit yang ditandai dengan tinja yang keras, ataupun bisa juga keduanya yang selang-seling. Lalu untuk gejala ekstraintestinalnya, itu seperti ada gangguan fungsi seksual, dismenore, dan yang lainnya. Next. Selanjutnya, diagnosis terkait dengan IBS itu bisa kita lakukan dengan 4 cara. Yang pertama, kita melakukannya dengan melakukan analisis, di mana untuk kriteria diagnosis dari IBS, kita menggunakan room 4 dengan ditandai pasien ada merasakan rasa nyeri perut, disertai dengan adanya perubahan pola defekasi. Lalu di sini kita perlu menyingkirkan warning sign terlebih dahulu untuk menegakkan diagnosis dari IBS. Dan setelah kita menegakkan diagnosis bahwa pasien mengalami IBS, kita harus menentukan terkait dengan subtipe dari IBS tersebut, di mana di sini kita bisa menggunakan Bristol Stool Form Scale. Lalu untuk pemeriksaan fisiknya, di sini dengan tujuan untuk mengeksklusi adanya penyebab organik, di mana di sini juga perlu perhatikan terkait dengan apakah ada tanda-tanda seperti hepatosplenomegali, massa abdomen, ataupun adanya asites. Next. Selanjutnya, kita bisa melakukan dengan melakukan pemeriksaan lab, di mana pemeriksaannya di sini berupa darah lengkap dan C-reactive protein. Di sini untuk menyingkirkan kemungkinan inflammatory bowel disease. Dan yang terakhir, untuk kolonoskopi sendiri, ini merupakan suatu pemeriksaan yang dapat digunakan sebagai screening, terutama pada pasien dengan usia yang berusia 50 tahun ke atas, tanpa disertai warning sign, dan juga kolonoskopi di sini diindikasikan untuk pasien dengan warning sign. Tapi mungkin sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gede Agus Pujawan dengan 3 digit terakhir 09. Di sini saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan IBS. Manajemen IBS meliputi yang pertama yaitu modifikasi diet, terapi psikologis, dan pengobatan. Yang pertama, modifikasi diet, terutama meningkatkan konsumsi serat pada pasien IBS dengan konstipasi dominan. Selanjutnya, hindari makanan dan minuman yang diduga sebagai pemicu, dan jika hilang setelah menghindari makanan tersebut, coba lagi secara bertahap setelah 3 bulan. Yang kedua yaitu psikoterapi. Psikoterapi ini bertujuan untuk mengurangi kecemasan dan gejala psikologis lainnya dari pasien. Yang ketiga yaitu obat-obatan. Obat-obatan ini yang digunakan pada IBS terutama ditujukan untuk meredakan gejala yang terjadi, termasuk pengobatan sakit perut, pengobatan sembelit, pengobatan diare dan kecemasan. Next. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan tentang prognosis IBS. Prognosis Irritable Bowel Syndrome atau IBS cukup baik karena penyakit ini tidak menyebabkan kematian yang mengancam jiwa karena tidak berhubungan dengan kelainan organ. IBS sering menyebabkan gejala jangka panjang, kemudian 50% pasien IBS menjadi lebih baik dan menghilang setelah 12 bulan. Dan hanya kurang dari 5% yang berburuk atau menyebabkan gangguan gastrointestinal lainnya. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan saya Alexia Eyinda Duarsa dengan NIM 3 digit terakhir 217. Di sini saya izin untuk menjelaskan definisi FODMAP. FODMAP merupakan sekelompok senyawa yang terdiri dari oligosakarida seperti fruktooligosakarida atau FOS dan galakto-oligosakarida atau GOS. Disakarida atau laktosa, monosakarida atau fruktosa, dan poliol seperti mannitol, sorbitol, xilitol, maltitol, isomalt, dan polidextrosa. Daftar poliol atau gula pada makanan mencakup puluhan senyawa yang sering digunakan pada industri makanan sebagai pemanis ataupun pengental. Yang pertama ada oligosakarida, fruktooligosakarida atau FOS, dan galakto-oligosakarida atau GOS. Memiliki rantai yang panjang dan dapat ditemukan secara alami pada makanan seperti gandum, kacang polong, bawang merah, dan bawang putih. Yang kedua ada disakarida, merupakan gula laktosa yang sering ditemukan pada produk susu yang membutuhkan enzim laktase untuk memecah senyawa agar dapat diserap. Aktivitas laktase berkurang pada etnis tertentu seperti Mediterania dan Asia. Banyak individu yang memiliki produksi laktase yang memadai dalam mencerna laktosa makanan, dan karena itu tidak diperlukan batasan laktosa dalam diet rendah FODMAP. Tes metana atau hidrogen napas dapat digunakan dalam menilai kapasitas penyerapan laktosa dalam diet, jika tersedia.
Yang ketiga ada monosakarida, merupakan fruktosa atau gula tunggal yang dapat ditemukan pada beberapa buah seperti pir, apel, mangga, semangka, kacang polong, dan madu. Fruktosa juga dapat digunakan sebagai pemanis komersial seperti sirup jagung. Fruktosa merupakan karbohidrat FODMAP yang terkecil dan memiliki efek osmotik yang tinggi sehingga dapat menarik air ke dalam lumen usus. Yang terakhir ada poliol, sering ditemukan pada makanan berupa sorbitol dan manitol yang biasa ditemukan pada pir, apel, kembang kol, kacang polong, dan jamur. Poliol juga dapat digunakan sebagai pemanis buatan seperti pada permen karet ataupun permen mint bebas gula. Poliol juga sama seperti fruktosa, secara perlahan akan diserap oleh usus kecil dan juga menimbulkan efek osmotik terlepas dari penyerapan tersebut selesai atau tidak. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Niputu Salvia Adira Suryadewi dengan 3 digit NIM terakhir 148. Terima kasih atas waktunya. Izin melanjutkan mengenai 2.3, yaitu penyerapan dan pencernaan FODMAPs di IBS. Yang mana FODMAPs berasal dari karbohidrat yang mengalami pencernaan dan penyerapan di tubuh. Karbohidrat kompleks dipecah oleh amilase pada saliva dan juga pankreas dan mengalami proses lanjutan hingga absorpsi. Beberapa efek fisiologis dari penyerapan dan juga pencernaan FODMAPs di IBS ini diantara lainnya adalah yang pertama, FODMAPs yang diserap menyebabkan peningkatan air pada usus atau yang biasa kita sebut intestinal water. Lalu karbohidrat rantai pendek yang tidak tercerna dan tidak terserap ke dalam usus besar akan menyiapkan substrat bagi bakteri di usus untuk menghasilkan hidrogen dan juga metana dan berefek pada colonic gas. Hipersensitivitas visceral karena fermentasi karbohidrat rantai pendek di kolon yang menghasilkan asam lemak rantai pendek. Lalu, organisme menguntungkan di usus menurun sejalan dengan pelaksanaan diet FODMAPs. Selanjutnya, diet tinggi FODMAPs akan memiliki kadar histamin urin meningkat. Sebaliknya, pada pasien yang mengalami atau sedang dalam diet rendah FODMAPs akan mengalami kadar histamin yang turun dalam urin. Yang mana histamin merupakan endogenus amin yang perannya besar dalam IBS atau Irritable Bowel Syndrome. Selanjutnya, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai 2.4 yaitu FODMAP sebagai faktor risiko IBS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu Sinta Dewi Indah-Stuti dengan 3 digit NIM terakhir 181. Sejumlah penelitian melaporkan bahwa beberapa gejala pasien IBS diperburuk oleh adanya makanan sehingga akan berpengaruh terhadap modifikasi asupan dan juga pembatasan serat makanan terutama pada makanan yang mengandung FODMAP. FODMAP di sini sebagai resiko, yaitu dikatakan dapat mencetuskan gejala IBS yang dengan adanya augmentasi air pada usus kecil. Dampak peningkatan air usus kecil pada gejala GI di IBS yakni peningkatan air luminal dapat menyebabkan sakit perut dan juga kembung pada mereka dengan visceral hipersensitivitas. Selain itu, penyakit IBS ini juga merespon terhadap konsumsi FODMAP dalam hal peningkatan gas kolon yang juga menginduksi adanya gejala pada IBS. Baik, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Afi Ai dengan 3 digit NIM terakhir 01. Di sini saya akan menjelaskan penata laksanaan diet FODMAP pada IBS. Baik, jadi beberapa orang sensitif terhadap FODMAP, oleh karena itu orang dengan masalah pencernaan seperti Irritable Bowel Syndrome atau disingkat IBS dapat terbantu dengan diet rendah FODMAP. Nah, di sini ada daftar substitusi pada tabel makanan yang dapat membantu penderita untuk memahami apa yang boleh dan tidak boleh mereka makan. Contohnya seperti untuk menghindari susu sapi yang mengandung laktosa. Kemudian di sisi lain lebih baik untuk menemukan makanan pemicu gejalanya daripada membatasi makanan penderita. Karena mereka mungkin hanya sensitif terhadap beberapa karbohidrat FODMAP. Terdapat 3 langkah untuk menemukan makanan yang memicu gejala penderita IBS. Yang pertama ada eliminasi dengan menghilangkan semua makanan tinggi FODMAP selama beberapa minggu. Kemudian yang kedua ada pengenalan kembali atau reintroduction, yaitu penderita diperkenalkan FODMAP secara satu persatu untuk mengidentifikasi makanan mana yang dapat ditoleransi dan dalam jumlah berapa. Dan ketiga ada personalisasi dengan melakukan modifikasi diet untuk meningkatkan variasi sambil menyesuaikan jenis dan jumlah karbohidrat FODMAP. Lalu penata laksanaan dari diet rendah FODMAP ini paling baik dilakukan dengan bantuan ahli gizi karena modifikasi dietnya bersifat individual dan agar tetap memenuhi nutrisi penderita. Dan mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, saya izin melanjutkan mengenai efikasi diet FODMAP pada IBS. Menurut Badan Penasehat American College of Gastroenterology dan British Dietetic Association, menyarankan LFD ini untuk menjadi pengobatan lini pertama dan kedua untuk IBS. Dan LFD merupakan efikasi diet FODMAP yang terbaik karena yang pertama dapat membantu dalam mengurangi asupan karbohidrat kecil, membantu dalam mengurangi osmolaritas usus dan produksi gas yang dapat mengurangi gejala GI, dan LFD ini dimulai dengan fase umum yang bertujuan untuk menghilangkan semua FODMAP. Jika gejala berhasil kurang dari 6-8 minggu, kelompok tertentu FODMAP diperkenalkan kembali ke dalam makanan, yang dimana ini berfungsi untuk mengidentifikasi FODMAP mana yang dapat menyebabkan gejala. Sehingga dengan itu, pasien dapat menyesuaikan diet jangka panjang yang dipersonalisasi secara efektif dalam mengurangi gejala IBS. Karena yang sifatnya membatasi, dari itu bagaimanapun adanya kekhawatiran mengenai efek LFD pada kecukupan gizi, mikrobiota usus, dan kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, oleh karena itu, LFD ini hanya boleh diikuti dengan berkonsultasi dengan ahli diet khusus. Sehingga efek diet rendah FODMAP jauh lebih baik dibandingkan dengan diet kontrol umum pada gejala GI dan kualitas hidup IBS pada pasien. Baik, perkenalkan saya Kade Dharma Wicaksara dengan 3 digit NIM terakhir 198, izin untuk melanjutkan. Jadi di sini kesimpulannya, Irritable Bowel Syndrome atau IBS itu merupakan gangguan pada saluran pencernaan dengan gejala sakit perut yang berulang, rasa tidak nyaman di perut, dan perubahan kebiasaan buang air besar, serta rasa lega setelah buang air besar. FODMAP adalah singkatan dari Fermentable Oligo, D, Monosaccharides, and Polyols. Kemudian, FODMAP dapat menyebabkan gejala IBS akibat terjadinya augmentasi air pada usus kecil. FODMAP juga dapat menyebabkan peningkatan gas kolon yang menginduksi gejala IBS. Untuk penata laksanaan FODMAP ini, kita bisa menghindari diet yang berkaitan atau mengandung FODMAP, kemudian mengurangi makanan yang mengandung FODMAP, dan juga dapat dilakukan dengan menemukan makanan pemicu gejalanya melalui 3 langkah, yaitu eliminasi, pengenalan kembali, dan personalisasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Negeri Setia Pratiwi dengan 3 digit terakhir 067. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu metode pencarian jurnal. Jenis data utama untuk penulisan student project kami ini menggunakan jurnal-jurnal ilmiah yang kami akses dari internet, seperti melalui Google Scholar, PubMed, dan juga beberapa jurnal lainnya, seperti CDK Journal, Jurnal Gut, Jurnal BMZ, dan juga Jurnal Nutrition in Clinical Practice. Dalam pencarian referensi ini, kami juga menggunakan beberapa keyword untuk membantu memudahkan pencarian referensi, seperti menggunakan kata-kata Irritable Bowel Syndrome, FODMAP absorption, diet FODMAPs, dan juga FODMAP efficacy. Selain daripada itu, hasil yang kami peroleh dari jurnal-jurnal penelitian diantaranya itu adalah mengenai prevalensi sebagai pembanding, faktor risiko, diagnosis, patogenesis, etiologi, manifestasi klinis, penata laksanaan, dan juga prognosis untuk IBS, serta diet FODMAPs dan juga penyakit gastrointestinal, hubungan FODMAPs dengan gejala IBS, diet rendah FODMAPs sebagai pengobatan untuk Irritable Bowel Syndrome, dan juga efikasi diet FODMAPs pada penderita IBS. Baik, mungkin sekian dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan dan juga referensi dalam pembuatan student project yang berjudul FODMAPs pada IBS. Selanjutnya. Baik, sekian dari presentasi kelompok SGD A5. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam kesejahteraan bagi kita semua. Om Santi 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 Om.